Epistemologis berasal dari bahasa Yunani. Ini terdiri dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti ilmu atau teori. Pada pertemuan pada tanggal 1 September 2023, Ibu Nur telah membahas perbedaan antara keduanya. Pengetahuan adalah barang jadi dari akal yang bermula dari spekulasi atau hipotesis atau dari kemampuan indrawi yang diterjemahkan oleh nalar manusia. Sedangkan ilmu sendiri adalah pengetahuan yang dipertanggungjawabkan dengan data empirik. Objek kajian dari epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan subjeknya adalah manusia yang diberkahi akal dan kemampuan indrawi. Adapun penekanan kajiannya adalah pada subjek ilmu itu sendiri. Sederhananya, epistemologi merupakan pokok bahasan yang mengkaji tentang pengetahuan serta kaitannya dengan kebenaran yang hakiki. Epistemologi menjadi pembahasan menarik ketika dikaitkan dengan ketuhanan, karena keberadaan yang hakiki hanya akan dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu, hakikat dari kebenaran hakiki yang dijadikan subjek dalam epistemologi menjadi hal yang mustahil untuk didapatkan oleh pemikiran dan rasa dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Mengutip dari Dagobert de Rones, epistemologi didefinisikan secara terminologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, struktur, metode, dan validalitas pengetahuan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa epistemologis adalah cabang filsafat. Oleh karena itu, kajiannya selalu menyasar pada hal filosofisnya. Contohnya, pertanyaan spekulasi seperti, dari mana pengetahuan ini? Seperti apa kompleksitas dalam pengetahuan ini? Bagaimana pengetahuan ini dapat diambil? Adakah data yang menunjukkan kebenaran pengetahuan ini? Dan lain sebagainya. Delianji menghimpun persoalan-persoalan terkait epistemologis. Di antaranya adalah 1. Persoalan tentang kemungkinan pengetahuan. 2. Persoalan tentang asal mula pengetahuan. 3. Persoalan tentang validalitas pengetahuan. 4. Persoalan tentang batas-batas pengetahuan. 5. Persoalan tentang jenis pengetahuan. 6. Persoalan tentang kebenaran. Seorang ilmuwan, Titus, menyederhanakan hal tersebut menjadi 3 hal. Yang pertama ada sumber pengetahuan, kedua karakter pengetahuan, ketiga kebenaran pengetahuan. Di antara aliran-aliran dalam epistemologi tentang asal pengetahuan, yang pertama empirisme. Kaum empirisme memiliki pendirian bahwa pengetahuan adalah kesimpulan yang ditarik dari pengalaman-pengalaman yang berbentuk konkret, baik penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan seterusnya. Artinya, empirisme menekankan pada sisi indrawi. Seorang tokoh empirisme, yaitu John Locke, mengatakan bahwa akal yang dianugerahkan untuk manusia ini layaknya buku diari, di mana catatan-catatan yang meramaikannya adalah pengalaman indrawi. 2. Rasionalisme. Sekali lagi ditegaskan bahwa epistemologi menuntut kebenaran pengetahuan. Berangkat dari tuntutan ini, kaum rasionalis menyimpulkan bahwa pengetahuan berasal dari akal, karena benar salahnya pengetahuan adalah penilaian dari akal, dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Pendapat seperti ini selaras dengan René Descartes. Mengenai akal budi dapat dipahami sebagai 1. Sejenis perantara khusus yang dengannya dikenal kebenaran. 2. Teknik deduktif untuk menemukan kebenaran. 3. Immanuel Kant. Dengan kritisismenya, Immanuel mengetengahi bahwa pengetahuan itu berasal dari spekulasi akal atau a priori yang datang duluan, kemudian dibuktikan dengan pengalaman indrawi atau a posteriori yang datang kemudian. Kesimpulannya, pengetahuan tidak bisa terpisah dari adanya empirisme dan rasionalisme. 4. Intuisionisme. Aliran ini menekankan bahwa objek yang dikaji selalu berubah-ubah dan akal hanya bisa menangkap objek yang tetap. Karena kekurangannya, Henry Bergson mengembangkan kemampuan tingkat tinggi manusia, bahwa intuisilah yang menentukan kebenaran pengetahuan. Terdapat aliran-aliran dalam epistemologi tentang karakter pengetahuan. Yang pertama yaitu subjektivisme, yang pengetahuan itu terikat akan kesadaran. Yang kedua, objektivisme, yang dimana pengetahuan itu terbebas dari kesadaran.
Ada beberapa teori yang termuat dalam validalitas epistemologi atau seleksi kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi atau sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Yang kedua, teori koherensi atau sesuai dan konsisten dengan teori lain. Dan yang ketiga yaitu teori pragmatis atau kebenaran harus menunjukkan kemanfaatan. Landasan epistemologis ilmu dalam pandangan Barat. Teori Barat merumuskan logiko-hipotiko-verifikatif yang jika dikatakan teori keilmuan ini akan berbunyi buktikan bahwa itu logis dan tunjukkan bukti empirisnya. Artinya, dalam pandangan Barat menekankan empirisme di antara keunggulannya. Teori ini bersifat terbuka. Artinya pembaharuan bisa sangat mungkin terjadi. Dengan begitu, di setiap saat akan ada kebenaran final yang diakui semua orang untuk menengahi konflik di antara manusia. Walau demikian, empirisme itu juga merupakan kekurangan indrawi yang menjadi perantara empirisme itu terbatas hanya wujud materi saja. Landasan epistemologis ilmu dalam pandangan Islam. Dalam epistemologi Islam, selain menggunakan empirisme dan rasionalisme, juga menggunakan intuitif dan keberadaan wahyu. Beranjak dari wujud di dunia ini yang material dan imaterial, menunjukkan bahwa pengetahuan itu begitu beragam dan bertingkat. Karena itu, dibutuhkan sumber-sumber yang sifatnya komprehensif. Kemampuan akal dan indrawi hanya terbatas pada alam material saja. Karena itu, dibutuhkan sumber lain untuk menggapai pemahaman alam imaterial, sehinggalah dipakai intuisi dan wahyu sebagai entitas yang bisa menggapai alam imaterial.